Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan syukranillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wala nabiyya ba'da. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita kenalan dulu Bu ya, biar saling kenal, saling sayang ya. Tak kenal makanya tak sayang. Nama saya Safrina, saya pendamping PKH Kota Banda Aceh, tepatnya untuk wilayah Kecamatan Kuta Alam. Saya mendampingi PKH di Kecamatan Kuta Alam sejak 2013 sampai sekarang ya. Jadi sekarang saya mau tahu juga nama ibu. Nama ibu siapa Bu? Nama saya Fitri. Fitri. Anaknya berapa Bu? Ada 4. Udah sekolah semua? Ada yang balita? Ada yang kecil kemarin baru melahirkan Bu. Oh, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri. Ibu ini namanya siapa Bu? Nama saya Bu Eka, Bu Eka. Eka ya. Oh iya saya ingat. Ya. Anak ibu ada 2 ya kalau nggak salah saya. 3 Bu, 3. ada 1 lagi. Oh, kemarin makan, 1 lagi. Udah tambah lagi. Ya. Oh, Tapi udah besar juga, ada 3 tahun. Oh, alhamdulillah sehat semua alhamdulillah ya. Nama ibu? Nama saya Ibu Naya Bu. Oh, Bu Naya. Anak berapa ada Bu? Anak sudah 2 Bu, 1 SD, 1 TK Bu. Oh, Bu Naya ada lansia dalam keluarga ya? Ada Bu. Ada ya? Alhamdulillah, berarti Bu Naya udah pintar merawat lansia ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang sudah Ibu luangkan untuk mengikuti pertemuan P2K2 ini. Yaitu kali ini, bulan ini tepatnya kita akan membahas, akan berdiskusi, saling berbagi Bu ya, tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi, tapi kita ambil sesi yang pertama aja dulu Bu, yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik ya. Kira-kira kenapa Bu harus menjadi orang tua yang lebih baik? Tapi saya yakin ibu-ibu semua ini adalah orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya Bu ya. Insyaallah Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira kenapa Bu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik lagi? Gini Bu, orang tua itu adalah cerminan untuk anak Bu. Kalau orang tua yang jahat, anaknya nanti pasti ada ikut jahat. Oh gitu Jadi ya. kan dari usia anak ini kita ajarkan yang baik-baik Bu, biar ke depan anaknya menjadi lebih sukses Bu. Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan Bu ya. Ya, tepat kali yang dikatakan Bu Naya tuh, orang tua yang baik akan mendidik anak yang lebih baik lagi ya. Kalau Bu Eka tadi apa yang mau disampaikan Bu Eka? Hampir sama juga Bu, kalau misalnya orang tuanya baik, ya pasti tentu insya Allah anaknya juga baik, karena selalu mencontoh orang tuanya Ya, di rumah. benar, tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Eka, sama juga dengan Bu Naya. Jadi orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak-anak yang hebat ya. Alhamdulillah. Jadi di sini ada beberapa langkah Bu, ada beberapa tips untuk menjadi orang tua yang lebih hebat, orang tua yang lebih baik dan menjadi orang tua yang hebat ya. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kira-kira ada yang tahu Bu? Kayaknya pernah dicontohkan di rumah gimana menjadi mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kita bermain dengan anaknya udah bahagia Bu ya. Ya. Tadi Bu Eka udah tunjuk tangan apa? Iya, kalau saya bukan kalau di rumah khususnya kalau misalnya anak dapat misalnya juara lomba, habis itu dapat ranking di rumah sekolah, nah, itu adalah hal yang paling membahagiakan buat saya menjadi orang tua. Ya, semua yang baik-baik anak lakukan akan menjadi hal yang membahagiakan untuk orang tua Bu ya. Termasuk berprestasi di sekolah, kemudian bermain dengan anak juga Bu Naya ya. Oke, kemudian menjadi orang tua lebih baik itu harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Itu contohnya kira-kira pada tahu semua kan? Insya Allah. Insya Allah. Karena orang tua
itu cerminan ya, cerminan dari anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang akan dilakukan anak. Anak itu kan peniru ya Bu ya, pencontoh, dia cepat terekam apa yang dikerjakan orang tua itu yang dilakukan ya. Jadi usahakan di rumah untuk melakukan yang baik-baik ya, jangan ngomong aja sama anak tapi nggak dilakukan. Anak disuruh sholat tapi orang tua masih tiduran di depan TV ya Bu Fitri ya. Ya itu kita berarti nggak sejalan antara perbuatan dengan perkataan. Kemudian ini selalu berusaha melihat hal positif. Ini Bu, ini yang sejalan antara perkataan dan perkataan gimana itu Bu ya? Oke, semua kita berdiri dulu ya Bu. Mengapa kita biar merendahkan kaki-kaki dulu ya. Iya. Oke. Jadi nanti ibu-ibu melakukan apa yang Vina lakukan ya, mengikuti gerakan Vina ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Beda-beda Bu ya? Iya. Beda kita. Jadi inti dari permainan ini adalah perkataan harus sejalan dengan perbuatan. Jangan tidak sesuai perkataan dengan perbuatan ya Bu ya. Jadi ini begini ya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Seperti apa yang kita katakan, itulah yang kita perbuatkan. Jangan sampai kita katakan begini tapi kita berbuatnya seperti ini. Jadi anak-anak melihat apa yang kita lakukan, nggak melakukan apa yang kita katakan. Kemudian selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, kita berpikiran positif, melakukan hal-hal yang positif itu akan mendorong anak untuk melakukan hal yang lebih baik, melakukan hal yang lebih positif. Ya, ada contoh lain. Nah, betul. Betul ya. Ini kemudian yang keempat adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, kira-kira gimana nih Bu? Di rumah ada yang kekerasan, nggak bisa tahan anak main-main dicubit terus, ada? Boleh Bu. Boleh Bu. Merepet-merepet sedikit ada Bu. Merepet-merepet, ada kasarnya nggak Bu merepet-merepet? Suaranya aja nggak bisa. Berarti suaranya dipelankan ya. Kalau perlu gigit-gigit rapat-rapat ya. Nah, jadi sebagai orang tua itu harus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang sama anak. Tetap katakan sayang pada anak meskipun dia melakukan kesalahan, tapi untuk diperbaiki ya. Kemudian yang selanjutnya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Itu ada yang mau kasih contoh gimana Bu? Mungkin kayak gini Bu, di rumah kayak saya nih Bu, saya juga nggak kerja, saya di rumah aja, saya baru kerjaan di rumah sehari. Jadi ketika suami saya pulang, mungkin suami saya bisa membantu anak saya, atau anak saya bisa mengerjakan pekerjaan kayak cuci piring gitu, karena saya punya anak bayi sekarang. Oh iya, tapi di rumah Bapak ikut membantu ya? Iya, kita kerjasama Bu. Alhamdulillah. Jadi di dalam rumah tangga itu ayah dan ibu harus saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Anak itu bukan sepenuhnya tanggung jawab ibu dalam pengasuhan, tapi juga tanggung jawab orang tua ayah. Tapi perannya berbeda. Ketika ibu melakukan pekerjaan lain, ya si ayah mengambil alih, ajak anak bermain atau mengerjakan apa lagi yang bisa dikerjakan ya untuk membantu ibu agar tidak direpotkan dengan anak ketika mengerjakan pekerjaan lainnya. Kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, di sini ada yang mau kasih contoh? Saya Bu.
Iya, gimana Bu Eka? Anak saya yang pertama tuh kan dari SMP Bu ya, udah remaja jadi cowok. Biasanya ini kalau misalnya anak-anak cowok tuh kan suka ikut kawan-kawan. Nah kami tuh bikin kayak semacam perjanjian sama si anak, mulai kapan dia bermain, waktu bermain, terus waktu dia belajar gitu. Jadi disepakatin antara ayah, ibu dan si anaknya. Ya, tepat sekali yang dikatakan Bu Eka ya. Ayo teman-teman, kita tepuk salut dulu ya. Iya. Ayo tepuk salut. Salut, 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 salut. Jadi ayah dan ibu itu harus saling mendiskusi ya, saling berbagi dalam memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Juga anak ikut terlibat, dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh, dan dia bisa mengingat kalau dia melakukan hal yang tidak boleh itu, oh ini sudah ada dalam perjanjian, nah ini tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang ayah dan ibu ini tidak saling kerjasama. Contoh ketika anak minta es krim dan merengek-rengek, si ibu tetap nggak kasih, tapi datang si ayah, ya udah kasih aja biar diam, biar aman. Nah, sebenarnya itu tidak dibolehkan ya, karena kita harus konsisten, harus disiplin dengan aturan yang telah kita bangun bersama. Kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ini kira-kira gimana Bu di rumah? Kalau saya tidak ada itu hal contoh tidak baik ya Bu Eka ya. Iya. Kalau mau selesai nanti selesai Bu, jangan di depan anak-anak. Ya, usahakan tidak ada pertengkaran di depan anak. Selisih pendapat, salah paham itu biasa ya. Cuman kita usahakan jangan sampai di depan anak. Namun kalaupun dihadapkan dengan permasalahan yang tidak bisa ditunda di depan anak, kita tarik nafas Bu, tarik nafas dalam-dalam. Coba tarik nafas dalam-dalam. Lepas Bu, jangan dilepas ya. Agak tenang Kak? Iya, Ya, agak tenang ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam, kemudian dilepas. Jangan lupa istighfar dalam hati. Nah, kalau ada minum di depan ya minum dulu. Kalau nggak ada minum ya ke belakang ambil minum dulu ya. Nah, terus kalaupun nanti si bapak pun masih pengen melanjutkan, sampaikan pada bapak. Nanti kita lanjutkan setelah udah tenang ya, setelah keadaan tenang dan tidak di depan anak ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Ada yang mau tanya, Bu, uang belum cair nih? Ya, nggak ada ya. Ibu udah tahu kapan itu Iya, cair ya. selama ini lancar-lancar saja Bu. Alhamdulillah. Kami berterima kasih juga untuk Kemensos Bu, untuk saat ini apa yang kami harapkan semua sesuai harapan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kita di sini saling berdiskusi Bu, saling berbagi, bukan menggurui ya. Vina nggak ada keinginan dalam hati ini mau menggurui ibu. Saya udah lebih banyak tahu, enggak. Ibu ini lebih banyak tahu karena pengalaman ibu ini udah lebih banyak, jam terbangnya udah lebih tinggi ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak-anak yang hebat ya. Oke, ini saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.